Nah, sekarang kita panggil nih narasumber kita yang keren banget. Kita panggilin Ibu Eva Sri Gumilang. Kuliah, kalau misalnya ada tugas, gak apa-apa pakai AI, tapi alur pikirnya dan cara pemecahan masalahnya harus tetap ada di kalian, gitu sih. Halo Argi Penjas, selamat datang di Penjaskes, podcastnya Prodi PGSD Penjas. Sebelum masuk ke podcastnya, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Nia Rizkyanti, selaku host dalam podcast kali ini. Di dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang dosen zaman now antara Google, Gen Z, dan generasi AI. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Beliau adalah dosen Prodi PGSD Penjas, tapi bukan dosen biasa loh. Selain aktif mengajar, beliau juga super dinamis dan juga melek terhadap teknologi. Gaya ngajarnya pun asik dan cara komunikasinya juga enak banget ke mahasiswa. Sebelum masuk ke dosennya siapa, aku mau membacakan CV secara singkat beliau. Nama beliau yaitu Ibu Eva Sri Gumilang. Beliau berpendidikan di SDN 1 Belawa Cirebon dan memulai awal karir sebagai atlet. Selanjutnya di SMPN 1 Lemah Abang sempat melanjutkan karir sebagai atlet tapi sempat terhenti. Selanjutnya memulai karir lagi sebagai atlet pada saat SMA dan beliau bersekolah di SMAN 1 Lemah Abang dan mengikuti banyak sekali cabang olahraga. Selanjutnya, beliau sempat terfikirkan untuk daftar kuliah, tetapi selain di olahraga, tapi sempat ditolak. Jadi beliau memilih SBMPTN dan akhirnya memilih Prodi PJKR di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Setelah itu, setelah beliau masuk ke FPOK UPI ini, beliau sempat stop di atletik. Selanjutnya beliau melanjutkan mengikuti cabang olahraga futsal, tetapi tidak dilanjut karena kebetulan latihannya tuh di FPOK yang ada di Cicahem dan beliau kebetulan tidak memiliki kendaraan, jadi sempat terhenti. Lalu beliau bertemu dengan seniornya yang kebetulan sebagai atlet handball dan beliau pun akhirnya mengikuti jejak seniornya untuk menjadi atlet handball, tetapi itu juga terhenti sampai di Porprov. Selanjutnya beliau ini sempat mengikuti pertukaran mahasiswa se-Indonesia ke luar negeri. Wow, keren banget ya teman-teman. Setelah itu beliau hampir mau lulus 3 tahun S1, tetapi karena berbenturan dengan peraturan yang ada, beliau lulus di 3,5 tahun. Lalu langsung melanjutkan pendidikan S2 di Indonesia selama 3 semester dan perkuliahannya full online karena pada saat itu ada COVID ya teman-teman. Mungkin itu sedikit background beliau yang saya bacakan. Nah, sekarang kita panggil nih narasumber kita yang keren banget. Kita panggilin Ibu Eva Sri Gumilang. Ya Bu, boleh. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Gimana Bu kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Nia gimana? Sehat? Yang lain sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang pengen kenalan lebih lanjut dari Bu Eva. Boleh dong Bu, perkenalan dulu. Oh ya, nama saya tadi udah disebutkan. Nama saya Eva. Saya nggak TK ya. Terus tadi sempat dijelasin, saya tuh memulai atlet dari SDN 1 Belawa itu terpencil dan sekolahnya itu sampingnya itu kuburan. Oh, serem nggak Bu? Serem. Kalau hujan tuh gelap banget gitu ya. Terus itu tuh kalau mau ke sekolah tuh naik turun.
naik turun bukit gitu. Di atas gunung Bu Di sekolahnya? atas gunung karena saya tuh dulu orang pedesaan gitu. Oh. Bukan dulu ya, dari sampai sekarang juga orang sana gitu. Kalau kalian sempat ikut atau pernah ke daerah saya, itu naik turun bukit. Saya tuh kalau mau sekolah SMP, kalau suka latihan gitu, sama bapak saya tuh, dulu tuh mau Tour Astrea ya. Oh iya. Ya, sama bapak saya tuh, kan panggilan sayangnya tuh Nok. Nok, mau nggak kamu turun di sini, lari sampai sekolah? Ayo, ayo, boleh, 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 gitu. Terus sampai sekolah lah gitu. Dan di sekolah ikutan eskul volley waktu itu. Dan ditawarin waktu sekolah SMP, kamu mau lanjut gak atlet? Saya nggak mau karena latihannya capek waktu dulu pas SD. Nah karena itu tawarin terus sama sekolahnya karena nggak ada atlet lagi di SMPN 1 Lemah Abang tuh atletik lari, nomor lari itu masih sedikit. Ini ada ODSN, kalau udah kamu juara lagi kamu dikirim ke Bandung. Saya mau dong jalan-jalan ke Semangat ya, Bu. Bandung. Jadi Semangat semangat. ya, saya tuh semangat mau dikirim ke Bandung. Boleh, boleh, tapi saya nggak mau latihan yang capek-capek ya, gitu. Dan saya tuh dibilang waktu di kabupaten itu, hebat ya nggak latihan. Kan kalau latihan itu ada ininya ya, ada programnya. Saya Iya. tuh latihan 2 minggu menjelang perlombaan, gitu. Itu tuh karena memang pembina eskulnya itu ngajakin latihannya kayak gitu. Maksudnya bukan kayak gitu, cuman 2 minggu. Kalau SD itu, saya itu bukan latihan yang setiap minggu, tapi kalau setiap mata pelajaran PJOK atau Penjas itu, saya tuh ikut terus. Saya misalkan kelas 4 ya, saya tuh ditemuin sama Pak Anang waktu dulu, suruh ikut lari, tiba-tiba saya tuh lagi nonton bola nih, di desa kan suka ada bola tuh. Ini baik lagi ya flashback SD. Pak sini gitu, dalam bahasa Sunda, belawa gitu. Pak dia. Jadinya sok lompatan 2 keliling lapangan. Jadi saya tuh disuruh lari 2 keliling lapangan. Lapangan sepak bola, Bu. Lapangan sepak bola. Gede. Karena SD itu 600 meter, bukan 800 meter. Oke. Di waktunya, katanya di waktu harus cepet gitu. Di waktu suruh lari udah gitu. Oh nanti kalau disuruh ikut olahraga hari ini ikut ya, katanya gitu. Saya itu setiap hari olahraga ikutan terus. Jadi apa tuh namanya, memang jarang di kelas tapi ikutan olahraga gitu. Ikutan dulu kan namanya olahraga ya, kalau sekarang kan ikutan penjas. Jadi suruh lari di perbatasan desa, nanjak terus gitu sampai SD. Itu Keren. di kelas ikutan latihan kelas 5, ikutan latihan kelas 6. PJOK di kelas 5 dan 6, itu kayak gitu. Nah, terus karena kan rasa capek tuh SMP, makanya sempat berhenti. Tapi pas gara-gara ditawarin ke Bandung, saya ikut latihan lagi, makanya saya semangat. Dan pas dilombain itu saya juara 1 dan kepilih ceritanya keren gitu. banget ya teman-teman. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya bukan atlet alami ya gitu, bukan alami gitu. Sebenarnya memang karena saudara sepupu saya tuh ponakan atau saya tuh cucu pertama perempuan di keluarganya ibu saya. Jadi otomatis di lingkungan sana tuh laki-laki semua. Jadi ikut ajar layangan, ikut lari-larian, ikut sepedaan segala macem. Jadi fisik saya tuh secara nggak langsung pelatih. Makanya pas ada lomba juara gitu. Bukan secara alami, pasti butuh latihan, cuman nggak secara sadar gitu. Gitu. Terus pas SMA, ya dari SMP ikutan OSIS, SMA ikutan OSIS, di situ suruh berhenti OSIS ceritanya, fokus di atletik. Tapi saya tuh orangnya tuh kalau di rumah tuh bosenan, jadi segala cabur saya ikutin dan kebetulan juara dulu. Futsal pertama di SMA 1 Lemah Abang tuh kebetulan angkatan saya yang juara waktu dulu. Nah, ceritanya itu ya rezekinya alhamdulillah dari SD saya mulai ranking 1 ceritanya, dari kelas 3 tuh, kelas 3 sampai dengan SMP itu ranking 1 terus. Pas SMA, karena saya ikut banyak cabur, saya nggak ranking 1. Kalau nggak salah tuh 10 besar atau 5 besar. Saya tuh tahu saya masuk 3 besar tuh pas mau lulus kelas 3 SMA ya. Itu juga kata wali kelas, saya tuh ranking 3. Hah, ranking 3? Bener nih, serius nih gitu. Saya tuh orangnya nggak suka belajar yang gimana-gimana kayak teman-teman gitu, karena saya tuh IPA. Tapi teman-teman saya tuh IPS semua gitu loh. Jadi saya tuh sendiri ya, gitu. Dan saya tuh
karena saya itu pengen main ke IPS, saya tuh ikut-ikutan jualan, kayak gitu. Supaya ada main ke IPS. Dan saya tuh waktu dulu nggak mau ke olahraga ya. Nggak mau ke jurusan yang berbaur dengan olahraga karena kayaknya capek banget dari kecil saya udah olahraga terus ya. gitu. Nah, udah gitu saya tuh ke teknik informatika. Mungkin nyambung ya sama tema ya. Saya Iya, tuh nyambung. suka sama teknik informatika. Terus saya tuh searching segala macam. Tapi karena bayar, pengennya ke Telkom waktu dulu atau ke UNS. Tapi karena memang jauh dan orang tua tidak merestui, saya tuh meyakinkan ya udah saya tuh mau ke Bandung. Saya yakin saya akan berhasil. Dulu kayaknya saya anak pertama atau cucu pertama juga yang kuliah di keluarga saya itu, di keluarga ayah dan keluarga ibu. Jadi sekuat tenaga saya yakinin tuh orang tua supaya ngizinin saya sekolah keluar, maksudnya kuliah di luar Cirebon. Saya dulu diiming-iming gini, kamu kalau nggak kamu mau kuliah di Cirebon, kamu dapat motor, atau kamu kuliah ke Bandung, kamu nggak dapat motor gitu. Makanya kenapa saya sempat berhenti pas kuliah di futsal. Maksudnya karena saya nggak punya kendaraan. Saya langsung milih pada saat itu, nggak mikir dulu. Saya mau ke Bandung, saya mikir secara cepat waktu dulu, pasti nanti juga dikasih motor gitu. Walaupun ibaratnya saya nggak yang menengah atas, tapi ya cukup lah, pas-pasan waktu dulu. Ada gitu. Nah dari situ saya tuh nggak keterima kan di teknik informatika. Makanya ya udahlah, saya nggak mau capek-capek, saya daftarlah di FPOK waktu dulu. Jadi gitu ceritanya teman-teman. Nah, Ibu pinter banget ya Bu ya. Kalau misalkan ngelihat Ibu ranking 1, terus masih bisa ngebagi waktu sama olahraga, terus masih tetap masuk ranking 3 besar, terus kuliahnya juga 3,5 tahun, terus S2-nya pun sama cuman 3 semester, berarti 1,5 tahun ya Bu ya. Keren banget. Tahu nggak, saya tuh termotivasi mau belajar tuh dari mana coba? Dari mana Bu? Jadi kan saya tuh nggak TK. Otomatis saya tuh nggak bisa nyanyi-nyanyian kan. Oh ya. Kelas 1 sampai kelas 2 itu saya nggak bisa nyanyi, nggak ada lagu-laguan yang saya hafal banyak kecuali Bintang Kecil. Sama lagu-lagu apa sih kalau kita mainan di SD di pas kecil gitu. Itu mah lagu-lagu daerah yang cuman ada di daerah saya doang gitu kan ya. Terus saya tuh termotivasi kan di SD itu suka ada jualan gambar-gambar. Nah, saya tuh belinya buku lagu-lagu. Saya tuh hafalin semuanya. Di buku itu? Iya. Kelas 2 tuh kayak gitu. Terus karena saya itu semangat ingin pulang cepat, saya tuh ngapalin matematika pas kelas 2 itu semua perkalian 1 sampai dengan 10. Jadi biar yang hafal jadi nggak ikut pelajaran saya gitu tuh. Dalam satu hari Bu? Iya gitu. Perkalian, ngapain perkalian? Iya. Hafal waktu dulu dan disuruh pulang duluan gitu ceritanya. Pinter banget guys. Kelas 3 kayaknya kelas 1 apa kelas 2 gitu. Kelas 3 itu kan pelajarannya makin kesini makin susah ya. Iya. Ceritanya saya tuh nanya kan ke orang tua saya itu sampai nangis karena nggak bisa ngejawabnya, saking sampai mama saya tuh bilang, mama tuh bodoh dan mama tuh nggak sekolah gitu loh. Sok tuh belajar sendiri dulu tuh sampai kayak gitu. Dari situ saya tuh nangis. Saya tuh belajar, nah dari situ saya semangat belajar tuh gara-gara orang tua saya tuh bilang, saya tuh bodoh, kamu tuh harus pinter gitu. Apa sih harus belajar sendiri gitu. Walaupun ibaratnya itu kenapa saya nanya, karena ada teman saya teman sekelas gitu, apa tuh namanya, ya kadang ya namanya sekolah ya ada berantem gitu kan. Nah intinya ya ada berantem, terus saya tuh dipandang sebelah mata di situ. Sama teman-teman Ibu? Ya, bukan sama teman-teman, satu teman doang. Yang tadinya ranking 1 digeser sama saya. Oh, dendam ya Bu ya? Saya nggak bilang gitu ya. Gitu. Dan sampai sekarang mungkin orang tuanya kalau ketemu saya masih apa ya? Agak gitu ya. Ya, dan saya nggak nyebutin namanya, maksudnya ya biarin lah gitu. Mungkin karena tergeser ya, jadi nggak enak lah gitu. Gak mau kekalahin ya Bu? Gak mau kekalahin gitu. Nah kan teman-teman tadi udah ya kalian dengar nih latar belakang Ibu udah memperkenalkan diri juga dan udah nyeritain dari awal sampai akhir. Belum. Secara singkat maksudnya. Nah aku pengen tanya Bu, hobi Ibu
sekarang nih apa? Kan kalau misalkan dulu mungkin olahraga, kalau sekarang apa, Bu? Apa ya? Kayaknya hobi saya tergeserkan dengan mengasuh anak ya. Karena udah punya anak ya, Iya, Bu ya? karena saya udah punya anak. Dulu hobi saya ya suka, karena saya sempat kerja di tempat gym, saya tuh suka nge-gym dulu. Oh, Sempet kan, saya tuh di tempat gym saya suka nge-gym gitu. Sekarang udah enggak. berarti sebelum Ibu jadi dosen tuh Ibu sempat kerja jadi Pas saya PT? S2, Oh, pas COVID, iya. pas saya daftar, pas lulus S1 itu, saya udah magang dan dapat gaji pertama pas lulus wisuda. Nah, pas hari Hmm, wisuda kan orang tua dibawa ke sini kan. iya. Saya tuh ngasih gaji pertama saya ke orang tua di tempat gym. Nah, selama S2 saya tuh ya dibilang orang tua saya juga nggak punya-punya banget gitu, pas bayar UKT juga masih kebingungan gitu ya. Apa tuh namanya? Saya bilang ke orang tua, "Mama, tugas Mama hanya ngasih uang UKT," kata saya gitu. "Selebihnya hidup di Bandung urusan saya." Saya bilang gitu, "Saya pengen kuliah." Dulu tuh saya ingin kuliah keluar nyari beasiswa, cuman karena kan tadi disebutin pernah pertukaran mahasiswa di Indonesia, tepatnya di UNESA di Surabaya, itu ada bom nih, Bom, ada bom di belakang asrama. bom, 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 bom. meledak ya, Bu? Ya meledak lah. Nah, terus pas pertukaran mahasiswa yang keluar ke Keluar. Filipina, itu ada bom lagi. Oh, Saya tuh ke area bom dan saya tuh suka kabur-kaburan dari asrama. Bukan kabur-kaburan sih, kayak saya tuh bosen kan, orangnya bosenan, jadi saya tuh pengen taunya tuh tinggi. penasaran ya, Bu, pengen Penasaran, saya tuh explore. jalan explore sendiri gitu. Oh, Sampai Pak. tahu asal asal muasal kenapa Filipina itu bahasa Inggris, terus kenapa ada yang Islam, ada yang Katolik gitu kan. Ternyata pada hari itu tuh saya dapat kayak SMS gitu, yang bahasanya tuh bahasa Tagalog. Yang intinya saya besoknya itu ketemu teman saya ngajar tentang first aid atau pertolongan pertama. Terus dia bilang, seperti kemarin yang terjadi di daerah sini, kita harus memberikan pertolongan pertama. Saya kan melongo kan di belakang, hah, emang ada apa? Nah setelahnya itu, setelah pelajaran di kelas itu, saya langsung nanya ke teman saya itu, emang kenapa kemarin itu ada bom? Hey, ini tuh apa sih? Ini tuh SMS peringatan bahwa kamu tuh ada di daerah situ. Emang kamu ke situ? Saya baru ngejelasin dia, saya tuh kemarin ke situ Ke daerah situ, sendirian. daerah yang ada bomnya ya, Iya, Bu? tapi jangan kasih tahu ya ke pembimbing ini ya gitu, ke Iya. dosen apa ke ya dosen pembimbing, karena saya tuh kayaknya nyari masalah terus deh gitu. Oh, Ya gitu. Jadi saya tuh kenapa nggak diizinin keluar karena waktu itu kejadiannya itu pasti ada bom terus. Jadi kan orang tua khawatir ya. iya. Di Indonesia lah, terus di Indonesia lah. Terus sambil S2 di Indonesia sambil kerja di tempat gym. Di tempat gymnya itu nanganin kebanyakan atlet, atlet apa namanya, atlet pon, anggar, anggar perempuan, laki-laki, handball sempat, terus atlet apa lagi ya saya lupa. Itu tuh yang pasca cedera gitu. Jadi saya harus menangani orang-orang yang pasca cedera gitu nih. Jadi ya itulah saya. Jadi selain yang menguruskan atau membentuk badan, saya apa ngelatih yang atlet juga Mm. gitu. Kayaknya ada tuh atlet-atlet saya masih ada sampai sekarang. Mm. Atlet-atlet saya maksudnya yang pernah Yang pernah dilatih dilatih ya sama gitu. Ibu. Iya gitu. Nah, pada saat itu juga saya karena S2 saya juga banyak kerja ya. Saya tuh kerja juga di sana di Soreang gitu, ngelatih atlet futsal juga. Banyak ya, Bu, kerjaan Ibu Waktu pada S2 saat nggak itu. tahu karena mungkin kuliahnya COVID kali ya. Jadi Banyak ikut-ikutan. waktu luang ya, Bu. Gitu. Jadi nggak kepegang segala macam. Saya sempat nangis kan. Kecapean, tugas dikumpulin jam 10, saya kena banjir jam 8. Belum ngerjain tugas itu. Berarti 2 jam deadline ya, Bu? Iya, saya nangis kan, Mama ya Allah ini belum ngerjain tugas kena banjir gimana, muter itu. Ah udahlah itu mah ya pengalaman lampau tapi berkesan lah gitu. Jadi ini ya, Bu, apa pengalaman Iya, juga. jadi sebenarnya hobinya itu ya sempet nge-gym, hobinya tuh nge-gym sebenarnya. Selain hobi-hobi yang lain, cuman karena punya anak jadi ya sekarang Hobinya mau nggak ngurus mau anak. ngurus anak Jadi gitu. sekarang hobinya udah diambil alih sama Ya, anak. iya betul sekali. Nah, tadi kan sekarang kita masuk nih guys ke tema kita tentang Google. Nah, eh pengen nanya nih Bu, pengalaman Ibu selama mengajar di era digital seperti sekarang tuh kayak gimana Bu? Pengalaman, oke. Saya tuh ngajar belum lama ya di FPOK itu dari tahun 2023 kayaknya ya. Kamu Iya, mahasiswa pertama saya? iya. 2023. 2023 itu
langsung ngajar statistika Statistika. ya? Iya. Statistika sama literasi ICT. Waktu dulu masih mata kuliah umum sebelum Iya. sekarang masuk ke pedagogi dan motorik. Dulu itu ya sama, kayaknya karena saya bukan masih muda ya, maksudnya masih baru. Besoknya mau ngajar tuh saya persiapin dulu malamnya gitu. Besok mau ngajar apa? Tapi kayaknya sekarang-sekarang karena punya anak tergeser itu. Nah, saya tuh kayak kan kalau semacam TikTok, semacam YouTube, ada YouTube Short, ada apa ya yang explore gitu ya. Iya. Suka yang lewat-lewat gitu kan. Nah, dari sana ini kenapa sih kok banyak banget apa yang seliweran-seliweran tentang digital gitu. Awalnya tuh saya tuh menolak, cuman kan ya karena kita berdampingan dengan Era digital. iya digital, mau nggak mau saya harus hadepin. Iya. Terus juga ya memang apa namanya berkesan sih kayaknya. Karena dulu harus banyak persiapan kalau mau ngajar gitu. Tapi sekarang mah karena udah ada beberapa tahun jadi aman-aman Udah aja. aman ya Bu ya. Waktu awal-awal aja mungkin ya Bu ya Awal-awal harus masih benar-benar dipersiapin. iya. Nah, oke Ibu, selanjutnya dengan kemudahan akses informasi dari Google, apakah Ibu sebagai dosen ngerasa tergeser gak Bu perannya? Jadi kan sekarang mungkin mahasiswa lebih banyaknya bertanyanya ke Google dibandingkan ke dosennya. Oke. Tergeser secara nggak langsung mungkin ada tergesernya karena mahasiswa sekarang nanyanya ke Google ya. Iya. Google itu banyak ya. Ada Google yang sekarang Gemini kan gitu Iya, ya. GPT, ChatGPT, AI, terus AI. AI ya. Terus sekarang Google Scholar, Google Translate itu sebenarnya kalau misalkan sekarang kita open mindset, sebenarnya itu bisa membantu kita dan termasuk saya yang terbantu sama teknologi itu. Bukan hanya Google tapi banyak aplikasi atau iya yang ada di website yang tidak mesti di-download, kayak misalnya sekarang mau bikin artikel aja satu hari tuh jadi gitu kalau kita udah punya datanya gitu. Ya tapi memang tidak bisa tergantikan perannya karena dengan kita ketemu langsung kan kita apa ya ada sikap. Nah, nilai sikap itu yang bisa dibentuk karakter efektifnya itu. Kalau misalkan mungkin kalau ditanya pinteran siapa ya pasti pinteran Google atau ya yang lainnya gitu. Tapi kalau misalkan masalah pengalaman, mungkin kan pasti mahasiswa butuh pengalaman, butuh arahan, butuh sentuhan hati ke hati. Nah, dari situ mungkin belum bisa tergantikan. Jadi antara mahasiswa dan dosennya Bu ya. Betul. Selanjutnya ya Bu, pernah nggak Bu Ibu punya pengalaman di mana mahasiswa tahu sesuatu duluan karena mereka sebelum mata kuliah itu googling dulu. Jadi sebelum Ibu menjelaskan mahasiswa tersebut udah tahu duluan. Ada kayaknya pernah pas saya ngajar pertama kali. Tapi kalau sekarang ya saya pada saat di kelas nggak apa-apa buka aja. Tapi setelah itu ditutup, terus kalian dapat apa setelah baca itu? Karena kan sekarang pas akhir tahun 2023 itu saya tuh baca bahwa literasi baca kita itu literasi kita tuh ketinggalan. Kamu lulus SMA setara dengan literasinya kelas 7 SMP. Itu penelitian yang di Indonesia tuh kayak gitu. Di Indonesia tuh keadaannya kayak gitu. Itu masih rendah ya Bu ya literasi kita di Indonesia ini. Apalagi kan sekarang itu mahasiswa itu kebanyakan sering nonton short atau video-video yang TikTok gitu. Video-video yang hanya cuman beberapa detik, dia tuh daya ingatnya nggak akan panjang gitu. Dia apa ya, cuman hal-hal yang menarik, tapi apa ya kemarin suka gitu nggak sih? Kemarin tuh saya lihat di sini, tapi apa ya gitu. Nah itu tuh karena memang kalian itu tidak didesain dengan kalau orang-orang dulu kan karena baca dari awal atau ngikutin dari awal sampai akhir, jadi poin pentingnya dapet. Tapi dengan kalian cuma nonton short itu dan itu short banyak banget, random kan informasinya, jadi nggak disimpan di long term memory gitu nih. Kejawab gak sih pertanyaannya? Kejawab. Nah ini sih Bu pertanyaan yang sering banget mahasiswa gunakan gitu. Kan sekarang mahasiswa tuh kalau misalnya ngerjain tugas nih dari dosen kan sering asal copy dari Google, jadi kayak tanpa dibaca lagi ya udah yang penting tugas beres. Nah strategi Ibu nih dalam membimbing mahasiswa biar mahasiswanya tuh gak asal copy, jadi baca dulu
baca dulu terus rangkum sendiri baru ditulis atau diketik gimana Bu? Oke. Sebenarnya pertanyaan itu kayaknya tadi saya dapat 3 jawaban. Yang pertama dulu kalau saya ketahuan ada copy paste langsung saya nilainya 0 kan. Kalau Ketahuan Bu tugas itu? ketahuan, kelihatan. Oh kelihatan? Iya, kan saya juga saya baru kemarin-kemarin sih pengguna ChatGPT ya. Kelihatan yang pakai ChatGPT dan pemikiran sendiri, makanya kalau mahasiswa bimbingan saya, karena kamu belum lama ya, mahasiswa bimbingan saya tahu kamu ada ChatGPT ya. Iya Bu, kok tahu? Gak apa-apa sih, yang penting konsepnya itu, konsep kuncinya tetap ada di kamu, kata saya gitu. Oh, ya. Karena kan di KTI yang 2024 sekarang, yang UPI ya, Iya. itu gak apa-apa Diperbolehkan. pakai ChatGPT, AI itu gak apa-apa. Pakai AI itu nggak apa-apa. Nah yang kedua, akhirnya saya tahu tuh dia copy paste. Iya. Saya akhirnya waktu dulu inisiatif tuh ditulisnya itu resumenya pakai nulis tangan. Sempet nggak nulis tangan? Nggak sempet ya? Ada Sama mungkin Ibu enggak sempet. Sempet saya suruh nulis tangan atau bikin rangkuman dalam bentuk gambar-gambar gitu. Iya. Supaya dia ingat apa yang dia minimal dia itu kebaca walaupun nggak disimpan lama gitu ya. Iya. Terus yang ketiga, akhirnya saya berdamai dengan yang hal-hal begitu. Gitu. Berdamainya gimana? Kalau saya ngajar, kalau nggak tahu sok buka HP sekian menit, saya tutup. Kalau mau ngomong, nggak boleh baca. Apa yang kamu dapat baca di HP, ngomong. Tapi nggak boleh sambil baca gini. Gitu. Akhirnya saya berdampingan dengan itu sekarang. Iya. Nah, kan kadangnya ada masanya dosen lupa gitu. Iya. Makanya ngumpulin informasi dulu. Terbentuk ingatannya itu langsung nyambung, dendrit yang ada di otaknya tuh nyambung, jadi oh iya ke situ. Sebenarnya kalau misalkan diingetin satu hal, biasanya dosen itu langsung inget. Kalau misalkan Nia nanya ke saya satu, itu tuh langsung pemikirannya kemana-mana gitu. Dosen tuh biasanya kayak gitu. Kayak gitu Bu. Kayaknya kamu juga kayak gitu deh. Kalau mau curhat satu ke temen, kayaknya curhatnya kemana-mana deh kayaknya. Iya, jadi langsung nyambung kemana-mana. Gitu. Jadi ada sistem saraf otak yang bisa nyambungin pengalaman-pengalaman lama gitu. Nah, Bu, kan tadi Ibu ketahuan nih kata Ibu yang kalau misalkan mahasiswa asal copy gitu. Nah, waktu Ibu awal-awal ngajar nih, kesel gak sih Bu? Kayak apaan sih nih mahasiswa, kenapa sih nggak baca dulu atau gimana gitu Bu? Enggak Perasaan kesel Ibu? sih, enggak. Kalau kesel sih enggak. Karena waktu S1 itu saya suka ngasih jawaban saya ke teman saya. Tapi yang dapat nilai A tuh teman saya. Itu sering kejadian Bu, sampai sekarang juga kayaknya gitu. Nah itu makanya dulu tuh saya tuh hanya ngasih jawaban apapun ya, itu ke teman dekat, ke sahabat doang gitu. Ya. Ke yang lain enggak. Karena memang dia itu copy paste-nya pinter. Dia tuh nge-parafrase lah gitu. Oh iya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi seenggaknya sebenarnya tugas yang dikasih dosen tuh supaya pengalaman belajar kalian tuh makin banyak gitu loh. Sebenarnya. Coba kalian bayangin sekarang apa yang kalian pelajari sebenarnya buat apa sih? Buat diri kita lagi, balik lagi ke kita. Iya kan, berarti ngumpulin pengalaman doang kan? Iya. Supaya ibaratnya kalau misalkan di kerjaan dikasih banyak tugas banyak, ya kalian harus tetap kerjain. Iya. Gitu sebenarnya. Nah, terus kan sekarang banyak ya Bu ya, kayak mahasiswa nih presentasi. Terus misalkan teman-temannya nanya, nah sama mereka tuh kan ketik tuh pertanyaannya. Nah, jawabannya tuh kan pasti dari AI atau dari Google. Nah, itu tanggapan Ibu gimana Bu? Padahal kan materinya mungkin udah disampaikan nih sama yang pemateri, tapi ya karena mungkin kurang pengetahuan, kurang research juga pematerinya, jadi ya mereka minta bantuan ke AI atau Google gitu. Ya, jawaban saya yang pertama, mereka itu akan menjawab sesuai pengalaman mereka secara langsung. Tapi kalau misalkan susah banget, Iya. pasti mereka akan Minta ada bantuan. AI kan. Iya. Itu nggak apa-apa, asal pada saat ngejelasin itu nggak boleh bawa HP. Kalau saya kayak gitu. Yang penting dia nangkep apa yang dia temukan terus ngejelasin sih sebenarnya kayak gitu. Karena kita juga nggak bisa menolak. Kamu nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa HP gitu. Sebenarnya memang membantu, tapi itu yang saya atau mungkin teman-teman dosen inginkan itu adalah pengalaman belajarnya itu. Yang penting tuh pengalaman dia kalau ada pertanyaan seperti ini pemecahan masalahnya apa gitu. Iya. Karena sebenarnya dunia nyata pada saat saya sekarang kerja juga itu sebenarnya bagaimana orang memecahkan masalah. Jadi yang tidak bisa digantikan selain tadi afektif atau sikap kita itu adalah cara memecahkan masalah orang. Kalau mungkin orangnya nanti temperamen, mungkin memecahkan masalahnya akan temperamen dan nggak akan dipakai di tempat kerja. Iya. Sebenarnya itu kuncinya itu kalau kuliah hanya
bagaimana Anda atau teman-teman mahasiswa itu memecahkan masalah gitu. Kritik terhadap masalah yang ada dan pecahin gitu. Gitu sih sebenarnya nih. Jadi makanya saya nggak mau strict, nggak boleh bawa HP loh gitu. Karena Gak, susah ya, Bu ya. iya, Kita berdampingan banget. Iya, yang dicari bangun tidur apa coba? HP. 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 HP kan? Iya. Sekarang lebih baik ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Ketinggalan dompet. Lebih baik ketinggalan dompet kan, bukan Iya. ketinggalan HP. Karena ketinggalan HP kayaknya saya lose semuanya gitu. Iya, kayak gak bisa ngapain kayaknya mah udah. Iya gitu kan, Iya. makanya lebih baik-baik lagi kan kalau Iya. ketinggalan HP dibanding baik lagi ketinggalan dompet kan. Nah itu karena memang dunia kita tuh beneran bukan buku jendela dunia ya, tapi HP jendela dunia. Gitu. Nah selanjutnya Bu, ada nggak sih Bu tantangan terbesar Ibu nih selama ngajar Gen Z? Karena kan Gen Z tuh ya tadi yang berdampingan dengan teknologi, terus ada juga anak-anaknya yang susah diatur lah kayak gitu. Ada nggak Bu tantangannya? Wah ada. Gen Z itu mungkin karena pernah COVID ya, jadi sikap sopan santun ke guru atau ke dosennya itu kurang bagus. Dan itu tuh bukan hanya kata saya, kata dosen lain. Kata dosen lain. Jadi misalkan ngechat dosen di jam yang enggak seharusnya. Terus cara ngetiknya, cara nanyanya, atau cara bimbingannya. Jadi kayak mungkin kurang baik lah ya. Iya, kurang baik karena itu sih tantangannya sebenarnya itu karena mungkin tadi jadi mereka itu nggak bisa karena mereka itu nih saya tuh diem terus banyak informasi yang masuk jadi banyak intervensi ke saya jadi sikap saya keluarnya ini gitu. Jadi mereka tuh nggak punya kontrol mereka sendiri gitu. Gitu sih sebenarnya mahasiswa sekarang tuh nggak bisa belum bisa secara sepenuhnya mengontrol. Saya nih misalkan coba saya tanya Nia ya. Kalau misalkan ada hal yang nggak disuka di Instagram langsung diblok apa saya tutup Instagram? Tutup Instagram, nggak diblok karena ntar juga ini lewat sendiri. Oh gitu, itu bagus berarti gitu. Kalau misalkan kamu buka Instagram itu milih-milih nggak bukanya? Kadang milih-milih, tapi kadang kan kalau di Instagram tuh suka ada explore-nya gitu. Jadi ini explore itu juga tapi tetap milih. Nah, kalau misalkan niatnya mau buka satu, tapi terusnya buka terus-terusan nggak? Iya. Nah itu, jadi misalnya maksud saya mereka itu termasuk mungkin saya juga masih mengalami kontrol saya terhadap diri saya. Kalau misalkan buka HP kayaknya lupa gitu ya. Itu kontrol yang nggak bisa kita pungkiri sebenarnya. Iya. Tapi mungkin karena saya punya anak sekarang, jadi saya tuh kalau saya buka kesehatan digital di HP, kayaknya saya cuma beberapa jam buka HP. Karena ya sekarang teralihkan gitu. Kalau enggak anak, ya bukannya laptop gitu atau ya HP gitu. Nah tadi kan Ibu sempat ngomong ya kalau misalkan mahasiswa tuh harus bisa berpikir kritis. Nah bagaimana cara agar bisa mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan AI dengan etis dan kritis? Etis dan kritis. Sebenarnya banyak ya AI yang kayaknya belum kalian ketahui. Kalian tahu nggak Elicit? Kalian tahu Quillbot? Tahu. Elicit nggak tahu? Pernah dengar tapi belum pernah pakai. Perplexity? Iya tahu. Tahu. Pernah pakai. Apalagi AI yang kalian tahu? Mungkin maksudnya ada AI yang belum terjamah ya? Iya. Nah AI itu apa ya? Digunakan sesuai yang kalian butuhkan nggak apa-apa. Google Translate itu udah bagus translate-nya loh sekarang. Nggak kayak dulu masih acak-acakan. Iya. Kuncinya adalah kalau kamu pakai Google Translate, kamu harus gunain bahasa Indonesia yang baku dulu. Maksudnya yang baku tuh yang SPOK-nya benar. Nggak mesti baku sih, tapi SPOK-nya benar. Sehingga nanti Google Translate tuh akan keluar dengan bahasa yang baik, sesuai grammar lah minimal seperti itu. Nggak yang aneh-aneh. Terus dari sana, terus pergilah misalkan ke AI. Gunakan, jadikan ini menjadi bahasa akademik. Ya nggak apa-apa. Yang penting kalau saya mah minta satu sama mahasiswa yang gunain AI, kalian harus tetap punya konsep dasarnya dulu. Maksudnya kalian tuh mau apa, terus nanti dikembanginnya pakai AI gitu. Kayak misalnya skripsi, nggak apa-apa, tapi kamu nyari masalah dan gapnya sendiri. Iya. Dibantu nggak apa-apa, tapi kan bisa milih kan, nanti gini.
Jadi alur pikirnya harus tetap ada di kalian, terus dibantu sama AI. Yang tadi saya sebutkan itu adalah membantu semuanya. Sebenarnya yang tadi disebutkan itu ada spesifik kebutuhan ya. Jadi ya dipilih yang bagus AI-nya. Kalian juga harus searching tuh AI yang bagus buat misalkan mau paraphrase tuh gimana gitu kan. Iya. Tapi paraphrase kayaknya gampang deh. Tapi karena ya aku pun mengalami ya Bu ya. Jadi lebih sering paraphrase pakai AI. Saya jujur Gitu. belum tahu kalau paraphrase kayaknya. Oh, Soalnya belum. gampang sih. Dari ABC ke CBA gitu doang kan. Iya. Tapi ya orang kan masing-masing Iya. beda gitu. Nah, Penggunaan yang lain berarti kalau saya. iya. Karena Ibu kan sekarang tuh buat ngerjain skripsi itu udah boleh ya Bu ya pakai AI. Nah, ada nggak sih Bu dosen yang belum melek tentang AI ini? Jadi masih melarang mahasiswanya menggunakan AI. Kalau secara rinci saya nggak tahu, tapi kalau dosen di sini kayaknya masih ada yang belum melek secara 100% ya masih. Gitu ada yang belum tahu penggunaan efektifnya itu seperti apa. Iya. Gitu karena pengalaman beberapa hari yang lalu juga ada ya gitu, masih ada yang terkaget-kaget. Iya. Berarti kan dia belum tahu kan gitu. Iya. Beliau belum tahu. Jadi ya gitu. Itu nih. Ada nggak Bu yang pengen Ibu sampein ke orang di luar yang nonton ini buat Ya. menjadi calon guru atau calon dosen di masa yang akan datang? Dan buat teman-teman yang di belakang juga, siapa tahu teman-teman mau jadi dosen gitu. Oh itu katanya ada Bu, pengen jadi dosen. Amin. Oke. Kesana apa ke Nia nih? Ke sana Bu boleh. Kesana, Kamera okay. Ke teman-teman yang nonton. Sebenarnya saya itu ada pengalaman ngajar dari generasi generasi Alpha ya kalian ya, generasi Alpha Z, kita Gen Z. Oh, Gen Z. Oh, dari Alpha pernah ngalamin generasi Alpha yang sekarang sampai generasi yang paling tua tuh generasi apa ya? Gen apa ya, lupa. Karena saya kan pernah ngajar. Oh, situ ya. Karena kan saya tuh pernah ngajar penguatan kompetensi guru PJOK. Jadi setiap kelasnya tuh ada aja yang berbeda-beda gitu usianya. Dari secara pribadi, baik yang akan dan sedang mengajar sebenarnya tentang AI ya. Iya. AI itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan di dunia ini sekarang, di dunia sekarang. Karena kita itu harus berdampingan dengan AI dan harus memanfaatkan AI, bukan menolak AI, karena alasannya itu banyak sebenarnya. Bisa membantu mengefektifkan waktu, membantu alur berpikir kita itu akan kemana dan seperti apa itu nanti terbantu oleh AI. Terus juga kalau misalkan kalian mau jadi dosen atau ada beberapa mahasiswa yang PGSD Penjas yang mau jadi guru, sekarang nikmatin kuliahnya kalau kalian dan sadar kalau kalian tuh sedang kuliah. Kalau misalnya ada tugas, gak apa-apa pakai AI, tapi alur pikirnya dan cara pemecahan masalahnya harus tetap ada di kalian gitu sih. Karena yang dibutuhkan adalah pengalaman untuk memecahkan masalah. Nanti pas pada saat pekerjaan itu akan banyak sekali hal yang dikerjakan, jadi tetap harus dipecahkan masalahnya gitu. Gitu teman-teman. Itu teman-teman yang pengen jadi guru atau jadi guru udah pasti kali ya. Nah, yang pengen jadi dosen. Kayak gitu jawaban dari Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman di Instagram, Bu. Apa nih? Nah, sekarang nih ada pertanyaannya, Bu ya. Pilih yang mana ya? Emang banyak ya? Ya, ada beberapa, Bu. Nah, ada yang nanya nih, Bu. Bu izin bertanya, kalau semisal kita ngerjain tugas pakai AI itu, kelihatan nggak sih Bu sama dosen? Kalau saya pribadi kelihatan ya. Kalau untuk dosen lain kelihatan? Saya nggak tahu sih ya kalau dosen lain, tapi kelihatan. Kelihatan sih, beneran kelihatan karena saya juga kan pengguna. Dan itu tuh kelihatan jawabannya pasti ada yang ngarang-ngarangnya. Kalau kalian prompt-nya itu atau prompt tuh kata kunci yang diberikan ke AI-nya itu nggak tepat, itu pasti akan ngarang AI itu. Iya Bu. Ya kan? Kalau prompt-nya itu dia spesifik dan sesuai, itu akan sesuai jawabannya. Dan banyak yang belum tahu gitu tentang itu tuh. Ketahuan kalau saya pribadi.
Ketahuan tuh teman-teman nih yang nanya jawabannya adalah ketahuan. Selanjutnya Bu, apa masing-masing kekurangan dan kelebihan dari Google, Gen Z, dan generasi AI menurut Ibu? Google tuh kekurangannya apa? Kalau Google tuh belum kayak ChatGPT itu Google ya? ChatGPT itu Google ya? Harus masuk akun Google ya? Iya, Tapi memang punya ChatGPT itu punya Google ya? harus punya akun Enggak, email. maksudnya ChatGPT itu aplikasi keluaran kan? Iya, luar. Keluaran kan, bukan punya Google. Bukan. Oh, kalau Google itu ya pasti kayak Google Scholar, Google Translate itu sangat sangat positif banget. Ada Eh, kekurangannya Bu? Ada. Kekurangannya kalau Google itu karena banyak website yang bodong, Iya. banyak kayak misalkan slot gacor gitu kan keganggu Iklan ya, ya. Jadi banyak itu iklan. kekurangannya itu karena banyak pengguna itu. Itu kekurangannya. Kalau Google, kalau generasi milenial Z. kalian ya, Z. Generasi iya. Z. Gen Z. Generasi Gen Z itu lucu. Kalau misalkan saya itu misalkan sedang kacau pikir wah mental health saya kena Iya. gitu kan, Iya. saya nggak bisa nih, saya harus fokus nih gitu. Atau biasanya saya nggak mau ngerjain sesuatu hal kalau misalkan saya belum menyelesaikan masalah ini gitu biasanya. Terus kadang memudahkan tugas. Kalau sekarang besok ya dikumpulin ya, nanti jam 12 saya nggak apa-apa lah, nanti ya ada AI Terlalu gitu, santai. santai Santai gitu, nggak banget apa-apa, juga santai tuh. bang, santai nggak apa-apa, tapi jangan santai banget gitu loh maksud saya. Iya. Gitu, kekurangannya tuh itu. Terus kurang sopan santunnya kalau sekarang. Nah gitu, bukan iya ya, maksudnya Teman-teman yang bukan lain. teman-teman yang lain ada lah, Oh, ada oknum. beberapa. Tapi Terus ya kalau satu lagi apa ya, AI, tadi tuh generasi ya AI, AI. generasi AI yang nggak apa-apa sih dipakai AI-nya. Kekurangannya adalah jangan mentah-mentah dimakan tuh. Jangan langsung asal kopas. Iya, jangan asal kopas, tapi harus diparafrase sih gitu. Harus dibaca Baca dulu lagi. intinya apa, terus apa yang kalian dapatkan baru diketik atau Diketik di-copy paste gitu. Itu sih kayaknya. Nah, itu teman-teman buat yang nanya tentang pertanyaan itu udah kejawab ya sama ibunya. Dan ibu ada pesan nggak Bu buat generasi Z gitu? Apa aja? Belum disiapin? Apa aja Enggak. Bu? Eh, Tahu nggak sih kalian, sekarang itu Kemendikdasmen itu bilang sedang diramu, nanti PPG itu akan linear lagi Iya. dengan program studi kependidikan. Baru denger tadi pagi Ya, lewat di TikTok. lewat di TikTok. Iya. Mudah-mudahan sih langsung terrealisasi ya, karena kan Iya. sekarang perubahan reformasi demokrasinya lagi, ya saya juga no comment lah. Iya. Ya mudah-mudahan sih apa yang sekarang terjadi, karena kan setiap pemerintahan tuh pasti ganti dan punya peraturan yang diperbarui, karena Iya. kan perubahan itu pasti ya. Jadi ikuti aja alurnya, walaupun ngerasa wah saya generasi uji coba gitu, eksperimen nih gitu, nggak apa-apa. Toh nanti juga saya juga uji coba tuh, saya alhamdulillah bisa duduk di sini sekarang, itu nggak apa-apa. Jadi nikmatin aja apa yang kalian sekarang jalani. Kalau punya pacar hati-hati, Tuh guys. jaga jarak gitu. Kalau Karena punya pacar, sekarang wah udah nggak karuan gitu, udah kayak di luar negeri kayaknya sekarang. warning ya teman-teman. Nah, Ibu ini mungkin di luar dari yang tema ya Bu ya. Ini pertanyaan dari teman kita di Instagram. Bagaimana pandangan Ibu terhadap organisasi mahasiswa terutama tentang himpunan kita saat ini? Himpunan di PGSD. Berarti ya. Saya itu dulu anak himpunan dan bidang pendidikan. S1-nya bidang pendidikan. Waktu dulu ditawarin, mau nggak kamu jadi kabid ya, kabid pendidikan. Ya. Pilihannya itu dulu teman saya non Islam nawarin, kamu mau jadi kabid apa ketua pelaksana. Saya nggak mau ribet waktu dulu. Jadi saya milih ketua pelaksana, sekali beres, saya rencana dan LPJ beres gitu. Ya. Intinya himpunan sekarang harus lebih tegas lagi sih. Gitu, harus tahu arahnya mau kemana. Dan program kerjanya kalau bisa udah diobrolin kan sama Kak Prodi. Kalau bisa meningkatkan IQ dan IKT, indeks kinerja utama atau indeks kinerja tambahan, supaya program studi kita itu capaian IQ dan IKT-nya itu meningkat gitu. Jangan sampai kalian punya program yang gak searah sama program studi. Kalau bisa program kalian itu selain dibiayai oleh
fakultas gitu kan Fakultas. ada ya, pagunya ada. Iya. Itu harus ada beberapa yang bisa di cover sama program studi misalnya gitu yang bisa dibiayai dan bahkan bisa menghasilkan gitu sih. Nah, itu teman-teman pertanyaan dari teman-teman Instagram ya, Bu ya. Mungkin kita cukupkan pertanyaannya karena durasi juga ya, Bu ya. Nah, mungkin podcast kali ini bersama Ibu Eva sudah beres dan pertanyaan-pertanyaan dari kita di sini dan pertanyaan dari kalian sudah terjawab oleh Ibu. Nah, nanti kalau misalkan Ada yang nanya, boleh tanyain di kolom komentar di YouTube kita. Nah, karena podcastnya udah beres ya teman-teman, jadi ada gak Bu sepatah dua patah kata yang bakal Ibu sampaikan dulu? Kayaknya dari tadi sepatah dua patah terus. Gak apa-apa Bu. Penutup sebagai penutup. Biar kita semangat atau apa Bu untuk menjalani hari ini. Oh, hari ini ya? Enggak, dan seterusnya. Oh gitu. Kalian itu saya yakin punya cahaya sendiri. Intinya punya kelebihan sendiri. Cuman mungkin kalian belum tahu kelebihannya ini apa gitu yang bisa nanti daya jual pas pada saat kerja itu apa, karena yang dinilai selain pemecahan masalah nanti kamu kemampuannya punya apa nih. Nah, makanya sukai passion kalian. Siapa tahu passion itu bisa jadi jalan kalian buat mencapai cita-cita kalian. Jadi cita-cita itu harus didekati. Jangan dijauhi. Kalau dijauhi ya nggak akan kecapai cita-citanya. Iya, gitu. benar banget. Semangat ya. Semangat teman-teman. Ya, karena episode kali ini sudah beres, saya selaku host dalam episode kali ini mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada penyampaian yang kurang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!